beberapa kemarin kita review dulu pertemuan kita terakhir. Kita membahas tentang jinayah, masih dalam bab jinayah. Jinayah itu bahasa Indonesia adalah kriminal. Jadi bab kriminal, apa hukum-hukumannya, apa yang harus dilakukan dalam bab kriminal ini. Kemarin dalam hadis pertama sudah Rasulullah sampaikan kepada kita bahwa tidak halal darahnya seorang muslim dialirkan tanpa sebab, kecuali ada 3 orang yang dialirkan dan dibolehkan dialirkan darahnya secara hukum kriminal. Siapa itu 3 orang yang boleh dialirkan darahnya? Pertama adalah orang yang sudah menikah dan berzina. Yang kedua, orang membunuh orang tanpa sebab. Nomor 3, orang yang meninggalkan agama atau murtad dan memusuhi agama kita. Siapa yang menghukum? Yang menghukum adalah negara, bukan kita. Di negara yang menghukum orang-orang tersebut yang berbuat demikian. Kemarin ada pertanyaan para jamaah yang bertanya, bagaimana kalau kasusnya itu kita punya harta dan dirampok? Bagaimana ketika kita mempertahankan harta itu dan rampoknya meninggal dunia? Itu kan ada kasus kemarin dulu itu kalau tidak salah di NTB juga ada. Seorang yang dicuri motor, mau dirampok motornya. Lah, yang punya motor dilalah, apa itu dilalah? Dilalah ya beruntung dia bawa senjata di dalam joknya. Dilawanlah perampoknya dan perampoknya mati 1, perampoknya 3 mati 1, yang 2 lari. Hukum kita malah memenjara yang mempertahankan hartanya. Aslinya kalau di dalam hukum, kalau kita mempertahankan harta dan dirampok dan orang yang merampok itu mati, maka kita tidak mendapatkan hukuman. Karena statusnya mempertahankan harta dan jiwa. Ya tidak dihukum. Tapi negara kita adalah negara apa? Kalau yang menguntungkan dihukumnya orang. Kalau tidak menguntungkan ya seolah-olah masih tajam ke bawah, masih tumpul ke atas. Seharusnya hukum itu ya tidak tebang pilih. Seperti dalam hukum jahiliyah dulu. Kalau orang jahiliyah itu sebelum Islam datang, kalau ada orang mulia di antara mereka, baik keturunannya, anak-anaknya itu ketahuan berbuat janayat atau kriminal, mencuri, merampok, atau membunuh, maka tidak dihukum anak-anak. Tidak dihukum. Tapi ketika orang-orang yang termasuk kasta rendah, dibilang kasta rendah, berbuat jinayat atau kriminal, ya maka dihukum. Maka inilah yang akan dihapus oleh Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, andai kata anak saya Fatimah mencuri pun akan saya potong tangannya. Itu gambaran bahwa Rasulullah membawa agama dengan hukum yang tidak tebang pilih. Memang aslinya hukumnya kita demikian. Kalau kita mempertahankan diri di dalam hukum acara di dalam kriminal kita, ya memang kalau kita mempertahankan diri, mempertahankan jiwa, mempertahankan harta, ya kita tidak dihukum kalau yang merampok itu kok mati.
Karena status kita adalah mempertahankan harta. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Samurah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala 'abdahu qatalnahu wa man jada'a 'abdahu jada'nahu. Rawahu Ahmad wa Raba'ah wa Hasanahu at-Tirmizi wa huwa min riwayatil Hasanil Basri an Samurah wa qad ikhtalifa fi sama'ihi minhu. Wa fi riwayatin Abi Dawud wa Nasa'i bi ziyadatin wa man khassa 'abdahu khasainahu wasahahu al-Hakim hadhil ziyadah. Diriwayatkan dari Samurah, Nabi bersabda bahwa barang siapa yang membunuh budaknya, maka akan kami hukum dengan membunuhnya juga. Barang siapa yang melukai budaknya, maka kami akan melukainya juga hukumannya. Di dalam riwayat yang lain, riwayatnya Dawud dan Nasa'i, barang siapa yang menggebiri budaknya, maka kami akan menggebirinya. Hadis ini menunjukkan bahwa tidak ada tembang pilih, yang walaupun kemarin sudah kita bahas bahwa ada sebagian hadis yang mengatakan kalau misalnya tuan tidak dihukum kalau membunuh budaknya. Ada yang hadis mengatakan demikian. Kami ini di dalam hadis ini ditampik bahwa tetap kalau, tapi di sini hukumnya diumum, dalam arti tidak khusus. Kalau kemarin mengatakan kalau tuannya membunuh hambanya tidak dihukum, tapi kalau di sini mengatakan man qatala 'abdahu, kan berarti sama dengan dia tuannya. Di sini tetap dihukum oleh Rasulullah. Apalagi yang bukan budaknya. Misalnya kita membunuh budak orang, hamba sahayanya orang, maka kita dihukum sesuai hukuman atau yang kita lakukan. Kalau kita mencongkel matanya, ya kita dicongkel matanya hukumannya. Kalau kita memotong jarinya, ya kita dipotong jari. Hukum setimpal. Wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu yaqul la yuqaddul walidu bil waladi. Ini dikhususkan. Kalau riwayat Umar itu ada pengkhususan bahwa tidak dikisos orang tua yang anaknya meninggal dunia. La yuqaddu al waladu bil waladi. Orang tua tidak dikisos karena anaknya meninggal dunia. Ya kalau anaknya meninggal dunia kan biasanya ya ada campur tangan orang tua. Maka orang tua tidak dikisos. Masa orang tua yang menyebabkan anak itu ada, sementara ketika tidak ada orang tua harus dihukum. Ini dikhususkan, berarti yang lain umum, barang siapa yang membunuh ya dibunuh, barang siapa yang melukai dilukai hukumannya, maka untuk orang tua dikhususkan. Kalau dia anaknya meninggal dunia, maka dia tidak dihukum. Tapi sekarang kalau kita mengikuti hukum negara, ya justru orang tua itu yang tidak boleh berbuat zalim kepada anaknya.
Sekarang memukul saja kalau ada bekas pukulannya, lapor sudah kita dapat hukuman. Umpamanya tidak sengaja kita pukul istri kita, saking rewelnya umpamanya, sampai membekas ada. Nah, istri kita melapor ya kita dapat hukuman. Itu namanya apa di dalam itunya? Masuk kriminal. Sama dengan kita sebagai guru, ketika kita mukul anak didik kita, anak didik kita tidak terima, ya maka kita dapat hukuman. Seharusnya kalau hukum itu seperti, harusnya ya disamakan seperti hukum yang dilakukan yang berlaku untuk wartawan. Wartawan itu tidak ikut hukum yang umum, ada hukumnya sendiri. Jadi wartawan itu memberitakan, menuliskan nama orang, itu tidak dihukum. Misalnya orang ini korupsi, belum tentu korupsi juga, tapi sudah dituliskan, dia tidak dapat hukuman. Tapi ketika kita orang biasa mengatakan demikian di depan umum, misalnya saya khutbah demikian, saya ngomong nama ini orang ini, orang itu melaporkan, ya saya kena. Tapi kalau wartawan tidak, itu keistimewaan wartawan. Seharusnya demikian, ketika kita guru atau kita orang tua, kita mendidik anak, ya walaupun ada sedikit misalnya kekerasan, ya tidak masalah. Seharusnya begitu, karena untuk kebaikan. Tidak mungkin lah orang tua, kecuali kalau misalnya sampai anak meninggal loh ya, itu kalau sampai meninggal ya mungkin itulah. Tapi kalau cuma kalau saya dijewer, bekas jeweran itu ya, namanya mendidik anak lah, saking rewelnya anaknya, anak didiknya misalnya membuat membuat keramaian di dalam kelas, yang lain sedang belajar malah ribut sendiri. Sudah diperingatkan satu kali tidak tetap mengabaikan, dua kali tetap mengabaikan, tiga kali mengabaikan, baru kita bertindak. Ada prosedurnya. Harusnya kita juga dilindungi, orang tua, guru, seperti dilindunginya wartawan ketika dia memberitakan berita-berita yang khusus menembak atau khusus merusak kehormatan orang lain, baik itu dia betul-betul korupsi atau mungkin baru diberitakan dia berbuat korupsi. Wartawan begitu, ada berita sedikit langsung dikomporin dengan beritanya. Jadi seolah-olah dibalik. misalnya ada kemarin saya mendengarkan YouTube-nya YouTube-nya Mahfud MD. Nah, itu kan mengatakan, dia tidak mengatakan, dia cuma menyindir bahwa ya silakan saja semua orang boleh untuk menyapreskan diri di 2024. Boleh. Itu ada temannya, sama-sama profesor, dia izin, saya ingin mendukung si capres A. Ya Pak Mahfud mengatakan silakan, saya tidak campur tangan. Tapi terus terang secara pribadi saya tidak akan memilih si capres A. Lah itu diberitakan oleh wartawan, diberitakan Mahfud ED tidak setuju ini jadi capres. Itu gara-gara dibalik kata-katanya oleh wartawan. Mahfud ED mengatakan saya mempersilahkan siapa saja boleh nyapres, tapi kalau ini ya dicapres saya tidak akan milih. Tapi oleh wartawan dibalik, Mahfud MD tidak setuju ini jadi capres. Nah, kan itulah wartawan bisa membalikkan. Kalau kita tidak betul-betul jeli, kita termakan oleh berita-berita yang begitu. Makanya kemarin ketika Pilpres 2019, ya begitulah. Sehingga kita sama-sama jamaah bisa tidak akur gara-gara beda pilihan. Pilihan politik bukan pilihan agama. Walaupun mereka membawa agama umpamanya,
tidak memilih mereka, ya tidak masalah. Kan itu pilihan politik, bukan pilihan agama. Agama itu tidak bisa dibawa ke politik. Tapi agama itu bisa makmur dengan adanya politik, tapi tidak bisa dibawa. Kalau milih ini masuk surga, tidak bisa. Wong itu pilihan argumentasi masing-masing. Ya, sama dengan Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Maliki, dia punya pendapat sendiri. Tidak ada Imam Syafi'i mengatakan kalau milih madhab saya masuk surga. Ya, tidak. Itu saja bab agama loh ya, bab agama. Mereka tidak mengatakan demikian, apalagi ini bab politik. Kalau tidak milih saya, tidak bersama orang-orang soleh, tidak bisa. Dan itu pilihan saja. Itu artinya membawa agama di dalam ranah politik. Karena agama itu akan terasa sempit kalau dibawa ke ranah politik. Agama itu akan jaya kalau agama itu ditopang dengan ilmu pengetahuan. Kalau ilmu pengetahuan dari zaman dulu, dari zamannya Bani Abbas, Bani Umayyah, itu Islam bisa jaya bukan dengan masuk pemerintahan, tapi dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan selalu digali, maka Islam akan jaya. Akan bisa masuk kemana-mana, bisa masuk pemerintahan, tapi tidak harus pemerintahan itu berbentuk agama, tapi bisa masuk ke pemerintahan. Akan selalu bisa kemana-mana kalau agama itu ditopang dengan ilmu pengetahuan. Tapi kalau agama itu dimasukkan politik, maka sempit. Ada orang yang setuju, ada orang yang tidak setuju, kan begitu. Sama dengan begini, kalau NU masuk politik atau Muhammadiyah masuk politik, dia semakin sempit. Kenapa? Di dalamnya ada orang yang cocok, ada orang yang tidak cocok. Misalnya Muhammadiyah milih ini, misalnya harus milih ini. Kan ada orang yang tidak cocok dengan ini, akhirnya keluar dari Muhammadiyah. Kan begitu, keluar dari NU. Bukannya NU tambah besar, tambah habis. Kenapa? Karena dimasukkan ke dalam ranah politik, yang mana anggotanya tidak semua senang pada politik itu. Begitu. Tapi kalau jalan dengan pendidikan, jalan dengan umum-umum, nah, itu semua orang masuk, semua orang bisa masuk, tambah besar. Itu sedikit tentang politik. Jadi orang tua kalau di dalam hukum fikih tidak akan dikisos atau dihukum dengan meninggalnya anak. Baik itu meninggalnya dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Sengaja umpamanya, ya sengaja karena anaknya rewel sekali. Asal begitu. Tapi kalau hukum kita memang kalau sampai meninggal dunia ya harus dihukum orang tuanya. Karena memang kasus-kasus baru ada. Kasus di mana aborsi yang itu memang disengaja. Sudah betul-betul anaknya lahir hidup, dibiarkan saja. Malah dibuang di depan rumahnya orang. Akhirnya mati. Kalau misalnya masih hidup ya bisa lah. Cuma dipanggil orang tuanya peringatan, ini anakmu bagaimana. Tapi kalau sampai mati ya baru. Tapi seolah-olah hukumnya sama. Membuang anak hidup atau mati dihukum. Sebenarnya kalau masih hidup ya dikasihkan lagi pada orang tuanya, diberi nasihat, diberi bagaimana ini anaknya mau dirawat atau diberikan orang lain, begitu, agar tidak melakukan hal-hal ini lagi, membuang anaknya sendiri dibuang. Tapi kalau cuma misalnya menjewer, memukul pantat umpamanya, itu kan untuk pendidikan, agar mendisiplinkan anak. Karena kalau anak dibiarkan tidak disiplin, ya semaunya. Anak suruh ngaji nggak mau, ya boleh pukul pantatnya, biar ngaji. Karena memang harus ada ketegasan orang tua. Kayak anak saya itu yang kecil,
Kalau suruh ngaji itu alasannya banyak, main kemana-mana, lari-lari, disentak pun ya tidak apa-apa, karena untuk kedisiplinan. Karena kalau kita biarkan demi kita tidak menyakiti anak, ya anak kita akan merajalela, tidak bisa diatur. Ketika dia tidak belajar sampai besar, ya kita yang menyesal, orang tua tidak bisa mengarahkan kepada kebaikan. Dan itu akan menjadi tanggung jawab kita di depan Allah Subhanahu wa taala besok di yaumil qiyamah. Karena kita diberi amanah. Karena memang ada berkahnya. Dulu itu ketika saya ngaji di pesantren, saya masih merasakan. Sekarang masih ingat, bukan merasakan. Pernah dipukul oleh guru saya pakai rotan, guru saya. Ngaji, seharusnya ngaji semuanya di belakang sana, tidak ada yang mau ke depan. Namanya murojaah kan, ya kiainya pakai mic, ya yang semua yang diajak murojaah mungkin belum hafal. Biasanya Mbah Yai itu kalau misalnya murojaah itu kalau sudah capek dikasihkan santrinya, jadi santrinya yang meneruskan. Mbah Yai capek dia karena sudah 70 tahun kan. Ya, tidak ada yang maju, di belakang semua. Yang Bu Yai sudah capek, nggak ada yang maju. Akhirnya marah, ambil rotan segini ini panjangnya mungkin 2,5 meter. Didatangi pukul satu-satu. Saya kena punggungnya sini. Tapi alhamdulillah berkah bisa hafal Quran. Hafal Quran. Mungkin berkahnya dari kiai. Jadi apa yang diperbuat itu diambil hikmahnya, insya Allah akan mendapatkan manfaatnya. Wa an Abi Juhaifa qala qultu li Aliin hal indakum syai'un minal wahyi ghairul Qur'an qala la walladzi falaqa habbah wa bara'a nasmah illa fahman yu'tihillahu ta'ala rajulan fil Qur'an wa ma fi hadhihi sahifah qultu wa ma fi hadhihi sahifah qala al-aqlu wa fi faqul asiri wa alla yuqtalul muslimun bi kafirin. Diriwayatkan dari Abi Juhaifah, dia berkata, saya pernah bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, karena termasuk Ali itu yang dekat dengan Rasulullah dan dijuluki pintunya ilmu. Sedangkan Nabi kan kotanya, ana madinatul ilmi, kata Nabi, saya kotanya ilmu. Wa Ali babuha, sedangkan Ali adalah pintunya. Maka bertanya ketika Rasulullah sudah tidak ada, Juhaifah bertanya, apakah ada sesuatu yang dirahasiakan oleh Rasulullah kepadamu yang tidak disampaikan kepada sahabat lain tentang agama ini? Ali berkata, la walladzi falaqal habba, tidak ada. Semua sudah disampaikan oleh Rasulullah. Disampaikan oleh Rasulullah. Walladzi falaqal habba, demi zat yang membuka biji atau membelah biji menjadi tumbuhan. Biji kalau mau hidup kan itu terbelah, maka hidup. Itu Allah yang membelah. Wa barozan nismah, wa baro'an nismah, dan yang membuat jiwa, menciptakan jiwa. Jiwa-jiwa dari tidak ada menjadi ada. Itu adalah Allah. Demi zat itu tidak ada, semua sudah disampaikan oleh Rasulullah, illa fahman yu'tihillah, kecuali pemahaman yang diberikan oleh Allah kepada hambanya dari Al-Quran. Karena semua sahabat itu beda-beda pemahaman. Ada yang pahamnya dalam tentang tafsirnya, misalnya ayat ini turun, dia paham. Seperti yang dikatakan oleh Ustadz Khomeini kemarin. Ketika turun idza jaa nasrullah, ayat ini orang pada senang karena seolah-olah agama Islam sudah jaya. Tapi sebagian yang lain menangis. Kenapa? Ini tanda perpisahan dengan Rasulullah. Itulah satu ayat tapi beda tafsir, beda pemahaman para sahabat. Tergantung kedalaman ilmunya dalam memahami ini.
Sama dengan sahabat Ali ketika ditanya, semua sudah disampaikan oleh Rasulullah kecuali pemahaman di dalam ayat-ayat ini. Kalau pahamnya lebih dalam, maka lebih banyak ilmunya. Lebih lebar, luas ilmunya. Makanya Ibnu Abbas termasuk salah satu sahabat yang didoakan oleh Allah yang paling menguasai ilmu tafsir. Makanya Nabi ketika Ibnu Abbas itu masih kecil, dibawa oleh ibunya, didekatkan oleh Rasulullah. Ya Rasulullah, doakan anak saya. Nabi mengatakan, berdoa, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu fit ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia, pintarkan dia dalam hal agama, dan dalam hal pintarkan dia dalam hal takwil. Takwil itu mentakwil ayat-ayat yang masih samar. Seperti misalnya kemarin disampaikan oleh Ustadz yang dari Jakarta, yadul ulya khairum min yadis sufla, kan dikatakan begitu. Tangan Allah di atas tangan yadullahi fawqa aidi. Ya, pokoknya begitulah. Atau Allahu alal arsyistawa, Allah itu bersemayam di atas aras. Kalau secara zahir ayatnya kan Allah seolah-olah bersemayam, ya bersemayam ya seperti saya itu duduk di sini di pengimaman, ini bersemayam. Tapi Allah tidak bisa disamakan demikian. Kenapa? Karena Allah itu adalah qadim. Qadim artinya sesuatu yang dulu, yang sebelum Allah itu tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Aras juga tidak ada, karena aras itu diciptakan oleh Allah. Jadi tidak ada Allah itu butuh kepada aras. Sedangkan aras itu diciptakan, Allah itu yang menciptakan. Allah tidak butuh pada sesuatu yang diciptakan. Allah tidak membutuhkan itu. Maka Allah tidak bersemayam. Ya, arti bersemayamnya bagaimana? Ya, oleh ulama dia ditakwil. Ada yang mengatakan takwil ini Allah itu kekuasaannya di atas aras. Semua dikendalikan dari atas aras. Tapi Allah tidak di aras. Karena aras itu adalah sesuatu yang di dalam penciptaannya. Ya Allah tidak mungkin masuk di dalam penciptaannya. Harus di luarnya. Itu ilmu tauhid. Itu yang dikatakan takwil, ilmu takwil. Nah, Ibnu Abbas ini orang yang pandai takwil. Tapi orang-orang yang salaf, orang salaf itu orang terdahulu dari mulai Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Malik, dan Abi Hanifah itu termasuk salaf. Salaf itu orang-orang yang terdahulu. Orang terdahulu. Itu yang mentakwili itu ya sama tetap ditakwil secara zahir. Tapi masalah bersemayam itu ya urusan Allah yang tahu gitu. Tetap Allah itu ya seperti ayat itu, tapi soal bersemayamnya ya tidak bisa disamakan dengan kita manusia yang duduk dan membutuhkan tempat. Sama ketika ada hadis Allah turun sepertiga malam di langit bumi, ya ketika turun ya kalau ulama saleh mengatakan ya turun, tapi turunnya tidak seperti turun kita dari masjid ke bawah untuk mengambil sandal lewat tangga, tidak seperti itu. Ya tetap turun menurut ulama saleh, tapi tidak bisa disamakan dengan turunnya kita dari tempat tinggi ke bawah. Misalnya dikatakan yadullah, tangannya Allah, ya tetap ulama saleh mengatakan ya tangan Allah, tapi tidak bisa disamakan tangan Allah dengan tangan kita. Misalnya innallaha sami'un basir, Allah itu mendengar dan melihat. Mendengarnya Allah dan melihatnya Allah tidak sama dengan melihatnya kita. Sama-sama melihat. Kalau kita membutuhkan selaput, kornea mata dan alat untuk melihat, tapi Allah tidak membutuhkan itu. Kita mendengar melalui telinga, membutuhkan telinga untuk mendengarkan, dan ada lubang telinga untuk alat memasukkan suara itu. Allah tidak demikian. Sedangkan penglihatan kita terbatas, penglihatan Allah tidak terbatas.
Kalau kita ada orang di seberang tembok tidak kita lihat, itu penglihatan kita. Tapi penglihatan Allah tembus semuanya, tidak ada penghalang. Sama dengan pendengarannya. Bahkan Allah itu melihat hewan yang kecil, hitam, merayap di batu hitam, di dalam laut yang gelap, dan di malam hari. Sudah gelapnya 4 itu sudah. Hewan hitam, di batu hitam, di laut yang paling dalam, yang gelap, dan di malam hari. Itu Allah melihat, masih melihat. Kalau kita kan tidak. Kalau sudah malam, tidak ada lampu, ya, sudah mata terbatas. Tapi Allah tidak terbatas. Itu ilmu tauhid, ilmu takwil. Dan ilmu abbas termasuk orang yang diberi pahaman. Ya seperti dikatakan oleh Ali radhiyallahu anhu. Sudah disampaikan semua kecuali ada sebagian yang memang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma fi hadhihi sahifah, dan apa-apa yang ada di lembaran ini. Jadi sahabat Ali itu mengatakan punya lembaran seperti kayak ditulis. Ya ini membahas tentang jinayat tadi, tentang kriminal, hukum kriminal. Fi hadhihi sahifah, apa yang ada di dalam sahifah ini ya Ali mengatakan al-aqlu. Ang-aqlu bab diat, bab hukuman orang yang melanggar kriminal, melakukan kriminal. Wafikakul asiri, dan menyelamatkan atau membebaskan orang-orang yang ditawan. Jadi kita disunahkan apabila ada teman kita yang ditawan dalam peperangan, kita sunah untuk menyelamatkan. Baik itu secara kekerasan atau secara damai. Damai itu ya dengan kita membayar diatnya, atau kita membuat perjanjian tukar tawanan, atau kita dengan menyerang mereka agar tawanan kita bisa selamat. Itu termasuk penyelamatan tawanan. Wa la yukalu muslimun bikafirin, dan tidaklah dihukum orang muslim yang membunuh orang kafir. Tidak dihukum. Tapi syaratnya orang kafir yang muahad, orang kafir yang harbi. Kan ada orang kafir 2. Orang kafir harbi dan orang kafir muahad. Orang kafir harbi itu orang kafir yang betul-betul memusuhi kita. Baik itu secara verbal, kata-kata, atau secara tindakan. Ya, secara tindakan atau kata-kata atau isyarah, itu termasuk orang-orang musuh kita. Misalnya menggambar karikatur Nabi, itu termasuk salah satu orang yang memang memerangi Islam secara dengan tulisan. Ada yang dengan kata-kata atau pelecehan agama secara kata-kata, itu musuh. Kalau itu orang kafir, maka ketika orang Islam membunuhnya tidak dihukum. Itu secara hukum Islam. Beda dengan hukum negara kita. Tetap kalau membunuh orang ya dihukum. Tapi kalau di dalam hukum Islam kita ya tidak. Kalau memang orang kafir itu betul-betul memerangi kita, maka tidak dihukum. Tapi kalau orang kafir yang satu lagi yang mu'ahad, itu ya tetap harus dihukum, dikisos. Karena apa? Nabi kan sudah mengatakan orang kafir yang berdamai dengan kita sama hukumnya sama kita. Dijaga hartanya, dijaga jiwanya. Kalau dia sampai disakiti sama dengan menyakiti saya, kata Rasulullah. Artinya Rasulullah menjaga kehormatan orang kafir yang hidup damai bersama kita. Tapi kalau yang betul-betul memerangi baru kita perangi. Itu diantara hukum-hukum yang memang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kecuali ada sahifah yang khusus diberikan kepada sahabat tadi. Dan juga ada memang zikir atau wirid yang memang oleh Nabi itu tidak disampaikan. Lafadznya disampaikan oleh Rasulullah,
Tapi secara penamalan ada khusus diberikan sahabat Ali. Rasulullah itu mengatakan di dalam hadis-hadis banyak tentang mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang baca la ilaha illallah dia masuk surga, apalagi ketika akhir hayatnya. Nah, ini oleh Rasulullah diijazahkan khusus kepada sahabat Ali. Sahabat Ali diberi ijazah, ya Ali, usahakan setiap sholat kamu bisa membaca la ilaha illallah sebanyak 166 kali. Setiap sholat. Nah, ini diberikan kali kepada anak-anaknya dan sampai kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dibuatlah namanya Thariqah Qadiriyah namanya. Thariqah Qadiriyah itu apa? Thariqah membaca la ilaha illallah sebanyak 166 kali sesudah setiap sholat. 5 kali sholat berarti 5 kali membacanya 166. Dan itu harus digurukan juga, harus dari atas ada gurunya, ada tata caranya. Kalau kita di Jawa banyak sekali thariqah itu. Biasanya yang ikut-ikut orang-orang tua, karena yang orang tua kan banyak anggurnya, sudah pensiun. Nah, itu seharusnya mempunyai amalan khusus yang untuk bekal dia nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan yang mendekatkan diri diantaranya itu tadi thariqah Qadiriyah. Kalau thariqah Naksabandiyah itu thariqahnya Imam Naksabandi. Itu thariqahnya membaca Allah 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 1000 kali setiap habis sholat. Membaca Allah Allah 1000 kali. Dan itu harus digurukan juga. Kalau tidak digurukan ya tidak apa-apa, tapi tidak mengikuti imamnya. Kenapa? Allah mengatakan dalam Al-Quran, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Wasiqa, dan akan digiring alladzina taqaw, orang-orang yang beriman, ilal jannati, ke dalam surga, zumara, dengan berbondong-bondong. Jadi tidak ada orang masuk surga itu sendirian, tidak ada. Harus ada imamnya. Harus ada panglimanya. Tidak bisa sendiri, harus ada. Misalnya jamaah masjid ini ya, yang pernah jamaah di dalam masjid ikut. Ya Allah, saya pernah kok jamaah di Al-Amin. Mana? Dulu ketika meninggal dunia disolatkan di Al-Amin. Harus meninggal dunia saja. Selama hidupnya kemana? Giliran mati disolati di Al-Amin. Ketika hidupnya tidak ingat. Ya, kita kan sebenarnya mengajak, ya, coba yuk kita jamaah di masjid. Jadi ketika ada apa-apa ya kita bantu bareng-bareng. Ada meninggal dunia ya kita sholati, kita mandikan. Giliran masih hidup jauh dari masjid. Ketika meninggal dunia giliran jamaah Al-Amin suruh bantu doakan. Kan aneh. Secara logika aneh. Tidak pernah ke masjid, giliran meninggal dunia jamaah Al-Amin suruh bantu doa. Seharusnya kan kita sama-sama lah, kita sama-sama masuk surga bareng lah. Dengan dia sudah selalu jamaah ke masjid kan kita enak. Oh itu jamaah kita senang, kita melakukan hal itu. Tapi kalau tidak pernah ke masjid, datang-datang disuruh minta bantuan doa, suruh nyolati, suruh ngapain. Giliran yang susah-susah kita datang, ketika enak-enak dia sendirian kan begitu. Padahal kita besok masuk surga kita bareng-bareng, tidak bisa sendirian. Walaupun cuma di eper-eper saja, eper masjid, jamaah satu waktu sekali maghrib saja, tidak masalah. Kalau tidak pernah kelihatan di masjid, bahkan hari raya saja kelihatan. Makanya Hamka itu pernah mengatakan, Buya Hamka mengatakan, kalau pengen lihat orang Islam, maka lihatlah ketika hari raya. Tapi kalau kepengen melihat orang mukmin, maka lihatlah subuh-subuh orang berjamaah. Itu orang mukmin sejati.
Tapi kalau cuma Islam saja, itu lihat hari raya itu banyak sekali orang Islam. Tapi kalau mukmin, orang yang betul-betul punya jiwa mukminnya di dalam hati, yakin betul. Mukmin itu kan yakin dengan perkara gaib yang disampaikan tadi kemarin oleh Ustaz. Perkara gaib, perkara yang termasuk neraka surga, Allah ada, itu gaib. Itu ya berarti yang jamaah sholat subuh. Berapa coba, berapa gelintir? Kan cuma sedikit. Itu yang betul-betul iman. Itu diantara hukum-hukum dan juga warisan-warisan Rasulullah. Jadi ada warisan yang umum disebarkan, tapi ada warisan khusus, amalan-amalan saja. Kalau menurut guru sekumpul mengatakan kalau cukup 2 waktu saja, waktu maghrib dan waktu subuh, membaca la ilaha illallah 166 kali di dalam habis sholat 166 kali sudah mengikuti, termasuk mengikuti murid dari Syekh Abdul Qadir Jailani, termasuk karena itu kan sudah disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani pada murid-muridnya, walaupun tidak ikut tarekatnya tapi ikut amalannya. Itu menurut guru sekumpul. Demikian, semoga manfaatnya. Masih ada bab jinayat untuk hari-hari depan. Tidak pertanyaan berjamaah? Tidak ada ya? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli ala sayyidina habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin. Wassalamu radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin wa hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu qabla ridha wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa khatayana kullaha wa dzunuba abaina wa dzunuba ummahatina wa dzunuba syakhina wa dzunuba jama'atina wa dzunuba jami'il mu'minin wal muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima aghriq wal khatim lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa alihi washabihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma inna nas'aluka taubata wa dawamaha wa na'udzubika minal ma'siyati wa asbabiha wa dzakkirna bil khawfi minka qabla khujumi khutratiha wa ahmilna 'ala najati minha wa min tafakkuri fi dhara'iqiha. Allahumma la takilna umrana 'ala nafsina tarfata 'ain. Allahumma asbahna la namliku li nafsina dharra wa la naf'a wa la mauta wa la hayata wa la nusyura wa la natakhidhu illa ma a'taytana wa la nataqi illa ma waqaytana. Allahumma wafiqna lima tardah min qawlin wa 'amalin fi dha'atika innaka dzu fadlin azim. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa ba'dahu wa na'udzubika min syarri ma fi hadzal yawm wa ba'dahu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadan ma huwa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.